Om Swastiastu, perkenalkan saya Nana Pratnyani dengan NIM 2212121031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang sudah saya buat, di mana saya menamakan brand dengan Non-Stick Lab Chicken. Dimana mulai dari pendahuluan, mana industri kuliner di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat, didorong dengan adanya minat masyarakat yang semakin besar terhadap variasi makanan dan gaya hidup modern yang gemar bersantap di luar rumah. Bukan hanya sekedar memiliki kebutuhan dasar, tetapi saat ini makanan telah menjadi bagian dari pengalaman sosial, hiburan, dan ekspresi gaya hidup. Di mana hal tersebut terbukti dengan meningkatkannya tren berburu kuliner unik dan inovatif, serta kebiasaan masyarakat untuk membagikan pengalaman kuliner mereka di media sosial. Nah, di mana salah satu segmen kuliner yang mendapat perhatian besar dari konsumen adalah steak. Makanan yang awalnya identik dengan cita rasa premium dan eksklusif. Namun, seiring perkembangannya tren kuliner telah melahirkan banyak inovasi dalam hidangan steak, termasuk variasi yang lebih terjangkau seperti steak ayam, di mana steak ayam menawarkan alternatif bagi mereka yang menginginkan pengalaman bersantap dengan steak, tetapi dengan harga yang lebih bersahabat serta pilihan yang lebih ringan dibandingkan steak daging sapi. Di mana seiring dengan itu, steak ayam telah menjadi pilihan menarik yang banyak dinikmati, terutama di kalangan anak muda dan keluarga. Di mana keberadaan variasi steak ayam ini juga tidak lepas dari permintaan konsumen yang semakin cenderung mencari opsi makanan yang lebih sehat dan lebih rendah kalori tanpa mengurangi kenikmatan cita rasa. Di mana juga daging ayam sebagai alternatif daging merah dipandang lebih ringan dan cocok bagi konsumen yang mengutamakan keseimbangan antara rasa lezat dan asupan nutrisi. Nah, disinilah peluang besar muncul bagi brand baru dengan konsep inovatif yang mampu menyajikan hidangan steak ayam dengan gaya dan cita rasa yang menarik. Nah, di mana dengan memanfaatkan popularitas daging ayam serta tren makanan yang cepat, praktis, namun tetap bergaya, konsep brand steak ayam berpotensi kuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas dan beragam. Di mana sejalan dengan fenomena tersebut, Non-Stick Lab Chicken hadir sebagai jawaban bagi konsumen yang ingin merasakan bersantap steak ayam dengan cita rasa premium tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi, di mana berfokus pada hidangan steak ayam BBQ yang kaya bumbu. Brand ini tidak hanya menawarkan variasi yang memanjakan lidah, tetapi juga pengalaman makan yang santai dan ramah bagi semua kalangan, mulai dari anak muda, profesi muda, hingga keluarga. Nah, selain itu juga Non-Stick Lab Chicken juga berkomitmen untuk mengusung konsep tempat makan yang nyaman, modern, dan hangat, di mana para pelanggan bisa bersantai sambil menikmati hidangan yang lezat. Di mana yang selanjutnya itu ada deskripsi usaha, di mana nama Nan diambil dari nama pemiliknya yaitu Nanda, sedangkan Stick dan Chicken merujuk pada menu utama mereka yaitu steak daging ayam. Sementara kata Lab dalam nama brand ini menggambarkan harapan dan doa agar usaha ini membawa keberuntungan bagi keluarga dan para pelanggannya. Dengan hidangan utama berupa steak ayam berkualitas tinggi yang dipadukan dengan bumbu BBQ khas, di mana kami menciptakan suasana di mana pelanggan dapat menikmati hidangan lezat dalam suasana yang santai dan ramah. Di mana Non-Stick Lab Chicken adalah sebuah tempat makan casual modern yang berfokus pada kenyamanan dan pengalaman bersantap
yang hangat dan menyenangkan. Di mana usaha ini juga menargetkan berbagai segmen pelanggan, mulai dari keluarga, pasangan, hingga anak-anak muda yang tertarik mencoba kuliner baru dengan suasana tempat makan yang nyaman dan menarik diabadikan. Nah, adapun pilihan menu di brand ini, yang menu utamanya itu ada barbecue chicken stick, di mana hidangan tersebut stik ayam yang lembut dipanggang dengan saus barbecue spesial yang dibuat dari bumbu-bumbu pilihan. Nah, di mana bisa disajikan dengan pilihan potato atau kentang goreng serta sayur segar. Di mana juga hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit smoky dari saus barbecue yang menggugah selera. Di mana hidangan ini juga cocok untuk semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua itu ada menu sticky grilled chicken stick. Di mana bagi pencinta rasa pedas, hidangan ini menyajikan stik ayam dengan bumbu pedas spesial yang dibuat dari cabai dan rempah-rempah pilihan. Disajikan dengan kentang goreng atau nasi dan sayur segar. Menu ini juga memberikan sensasi pedas yang seimbang dengan kaya rasa. Yang ketiga itu ada menu honey barbecue chicken stick, di mana stik ayam yang dipanggang dengan saus barbecue madu untuk menghadirkan sentuhan rasa manis yang seimbang dengan gurihnya ayam panggang. Dengan kebutuhan daging ayam dan saus madu, hidangan ini memberikan rasa lembut di lidah dan disajikan dengan kentang panggang serta sayuran segar. Yang keempat itu ada stik combo, ada ayam dan sosis, di mana menu ini menghadirkan kombinasi antara stik ayam dan sosis panggang dalam satu hidangan, seperti yang saya sudah isikan fotonya, di mana disajikan dengan saus barbecue, kentang goreng renyah, dan sayuran segar. Nah, di mana hidangan ini juga menjadi pilihan yang menyenangkan dan cocok untuk makan siang ataupun makan malam. Yang terakhir itu ada menu crispy fried chicken stick, di mana kami juga menyediakan stik ayam goreng renyah yang balutan tepung yang crispy. Disajikan dengan saus barbecue di samping maupun di atas ayamnya, di mana hidangan ini juga menawarkan daging ayam yang lembut dengan tepung renyah di luar, serta bisa dinikmati dengan nasi ataupun kentang goreng. Yang selanjutnya itu ada analisis pasar. Nah, di mana pasar kuliner di Indonesia terus tumbuh pesat, terutama di segmen makanan berbasis daging yang menawarkan rasa otentik dan khas. Non-stick love chicken menargetkan segmen masyarakat berusia 15-45 tahun yang memiliki minat besar pada pengalaman kuliner baru, khususnya hidangan daging dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, di mana dengan rentan usia ini mencakup berbagai kelompok yang aktif seperti remaja, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga muda yang gemar mengeksplorasi beragam jenis makanan dan mencari pilihan kuliner dengan pengalaman bersantap yang memuaskan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, di mana pelanggan utama non-stick love chicken adalah generasi muda yang tertarik pada kuliner berbasis ayam, terutama mereka yang mencari alternatif sehat dan lebih ringan dibandingkan stik berbasis daging sapi. Di mana juga konsumen pada rentan usia ini cenderung sangat terbuka terhadap inovasi kuliner dan lebih sering mencoba tempat-tempat baru, terutama yang menawarkan hidangan dengan konsep menarik dan suasana yang nyaman. Selain itu juga kelompok ini juga dikenal aktif di media sosial, sehingga keberadaan mereka di tempat makan berpotensi meningkatkan visibilitas dan branding secara organik. Nah, dari sisi gaya hidup, mereka seringkali memilih
makanan yang tidak hanya enak tapi juga visual dan tempat yang nyaman untuk bersosialisasi. Nah, untuk mendukung aksesibilitas target pasar, non-stick love chicken berlokasi di pusat keramaian kota atau di area yang strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, kantor, dan kampus, sehingga memudahkan konsumen untuk menjangkau, di mana lokasi yang berada di kawasan padat dan sering dikunjungi memungkinkan tempat makan ini untuk menarik pelanggan secara spontan, baik dari mereka yang sedang berjalan-jalan, bekerja, ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Nah, dari sisi permintaan pasar, hidangan stik ayam BBQ memiliki potensi yang besar. Stik ayam menjadi pilihan menarik karena menawarkan pengalaman makan stik tanpa beban harga tinggi yang umumnya melekat pada stik daging sapi. Di mana di samping itu juga meningkatkan kesadaran konsumen akan kesehatan juga membuat stik ayam menjadi opsi yang lebih menarik karena dianggap lebih ringan dan rendah kalori dibandingkan dengan stik daging merah. Di mana tren makanan cepat saji namun berkualitas turut mendukung peluang usaha ini. Konsumen modern semakin cenderung mencari pilihan makanan yang tidak hanya cepat tetapi juga enak dan terjangkau. Kompetisi di segmen stik memang cukup ketat, namun inovasi pada menu dengan memfokuskan pada stik ayam BBQ memberikan diferensiasi unik yang menjadi nilai tambah. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari alternatif yang lebih terjangkau dan lebih sehat, non-stick love chicken memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan tersebut di pasar, menawarkan stik ayam dengan harga yang lebih ekonomis namun dengan kualitas premium, memungkinkan tempat makan ini untuk bersaing dengan brand yang lebih besar dan telah memiliki reputasi. Dan selanjutnya itu ada strategi pemasaran, di mana untuk mencapai target penjualan dan menjangkau pelanggan secara luas, kami non-stick love chicken akan menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan kegiatan promosi offline, di mana salah satunya itu promosi di media sosial. Nah, seperti sekarang sudah mulai di era digital, media sosial itu salah satu sarana paling efektif untuk membangun awareness. Platform seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok akan dimanfaatkan untuk memposting konten menarik yang mencakup foto dan video dari menu andalan, dokumentasi proses pembuatan, hingga kisah inspirasi di balik setiap menu yang kami sajikan, di mana melalui konten visual yang menarik, kami dapat membangun kesan yang kuat bagi pelanggan mengenai kualitas dan keunikan produk kami. Di mana setiap konten yang diunggah secara teratur dan strategi yang terjadwal, termasuk konten harian yang menampilkan hidangan atau promo spesial, serta konten mingguan yang berfokus pada cerita di balik menu atau tips kuliner. Nah, melalui penggunaan target populer dan pada postingan, kami juga dapat menjangkau audiens lokal yang lebih luas, sekaligus mengundang mereka untuk dapat berinteraksi melalui fitur-fitur komentar dan like. Dengan merancang konten yang relevan dan interaktif, non-stick love chicken berharap untuk membangun komunikasi digital yang relevan dan aktif untuk mendukung perkembangan brand kami. Yang kedua itu adalah promosi diskon dan paket hemat, di mana sebagai daya tarik utama pelanggan baru, kami juga akan menawarkan
menawarkan promosi khusus berupa diskon pembukaan dan paket combo. Strategi ini efektif untuk menarik perhatian calon pelanggan yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang non-stick love chicken. Promosi ini juga diterapkan pada momen-momen khusus seperti perayaan hari besar ataupun event tahunan yang bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan dan penjualan. Di mana diskon atau paket combo dapat ditawarkan secara bertahap, misalnya untuk pembelian dalam jumlah tertentu ataupun paket hemat untuk beberapa jenis menu yang bisa dinikmati berdua maupun sekeluarga. Dengan cara ini, pelanggan juga memiliki lebih banyak alasan untuk mengunjungi tempat kami dan merasakan langsung kualitas produk kami. Di mana kami juga dapat menciptakan kampanye promosi untuk menyambut musim atau tren tertentu yang relevan dengan target pasar. Yang ketiga itu ada loyalitas dan membership. Nah, di mana menjaga loyalitas pelanggan itu adalah kunci utama keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, Non-Stick Love Chicken akan meluncur program loyalty dan membership sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Nah, di mana dari setiap pembelian akan memberikan poin kepada pelanggan yang nantinya bisa ditukar dengan diskon produk gratis ataupun penawaran khusus lainnya. Di mana program ini juga menggunakan sistem yang praktis dan terintegrasi dengan aplikasi atau kartu fisik yang mudah diakses pelanggan. Selain itu, program loyalty juga dapat menawarkan keuntungan tambahan bagi anggota seperti diskon khusus pada ulang tahun, undangan eksklusif untuk acara brand, dan akses ke menu khusus yang hanya tersedia untuk anggota. Yang keempat itu ada promosi di platform pengiriman makanan online. Nah, di mana kami kerjasama dengan platform pengiriman makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood adalah langkah strategis untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, khususnya mereka yang ingin menikmati hidangan di rumah ataupun di kantor. Nah, melalui kolaborasi tersebut, menu kami akan dapat diakses oleh pelanggan yang berada di berbagai lokasi yang mungkin sulit untuk datang langsung. Selain itu, kami juga menawarkan promo khusus untuk pesanan melalui platform tersebut, seperti diskon untuk pesanan tertentu, diskon untuk pembelian minimum, ataupun tawaran gratis ongkir pada momen-momen tertentu. Yang terakhir itu ada ulasan dan testimoni pelanggan. Nah, di mana ulasan dan testimoni pelanggan seperti Google Maps, aplikasi pengiriman makanan seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, ataupun di media sosial memiliki peran besar dalam menarik perhatian calon pelanggan kami, di mana kami cenderung mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif tentang pengalaman mereka. Dan itu juga untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, kami akan membagikan testimoni dan ulasan terbaik di media sosial kami sebagai bukti kualitas pelayanan dan produk yang akan kami tawarkan. Nah, yang selanjutnya itu ada rancangan biaya atau rancangan keuangan di brand kami, yaitu kami menggunakan modal awal itu 5 juta, di mana digunakan untuk sewa tempat, pembelian peralatan dapur, stok bahan baku, dan biaya promosi. Di mana ini rancangan biaya ini untuk 1 bulan ke depan, di mana kami merancang dengan biaya operasional bulanan seperti sewa tempat itu 500.000, dan bahan baku itu kami gunakan 1.500.000 seperti membeli ayam, bumbu BBQ, bumbu pedas, sayuran, dan lain-lainnya. Dimana juga kami menghitung listrik dan air itu 200.000, biaya promosi 200.000. Seperti promosi di media sosial itu kan memerlukan paket internet, maka dari itu
kami masukkan biaya produksi sebesar 200.000. Nah, ada juga biaya lain-lain seperti perawatan, transportasi, dan juga menghitung biaya tenaga sendiri. Ini saya tidak menggunakan karyawan, tetapi ini saya membuka brand saya sendiri terlebih dahulu, yaitu saya biaya lain-lainnya itu 100.000, di mana total biaya operasional bulanannya itu 2.500.000. Dari pendapatan bulanan saya hitung, perkirakan dari harga rata-rata per porsi itu saya gunakan 20.000, dimana target penjualan per hari itu 15 porsi. Untuk mencapai pendapatan yang optimal juga, untuk pendapatan bulanannya itu 900.000, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan bulanan yaitu 20.000, harga per porsi dikali dengan target penjualan per hari 15 porsi, dan dikalikan dengan 30 hari, dikarenakan saya ini menggunakan estimasi waktu 1 bulan, target 1 bulan saja, dimana mendapatkan pendapatan bulanan ini 9 juta. Dimana laba bersih yang kami dapatkan, laba bersih setelah dikurangi biaya operasional itu 9 juta dikurangi dengan 2.500.000 biaya operasional ini, itu kami mendapatkan keuntungan sebesar 6.500.000, seperti itu. Adapun analisis SWOT yang kami gunakan, di mana kekuatan dari brand ini memiliki menu unik yang mengutamakan stik ayam BBQ dengan cita rasa khas yang jarang ditemukan di pasaran, harga kompetitif yang dapat menarik berbagai segmen konsumen, terus lokasi strategis di kawasan ramai dan suasana restoran yang nyaman untuk berbagai kesempatan. Yang kedua itu ada kelemahan atau weakness. Brand baru yang membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan konsumen dan ketergantungan pada harga bahan baku ayam yang bisa berfluktuasi sesuai dengan pasar. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, di mana tren makanan BBQ dan ayam yang sedang populer didukung oleh preferensi masyarakat terhadap makanan berbasis ayam yang lebih terjangkau. Potensi pengembangan bisnis melalui waralaba ataupun cabang tambahan di kota-kota besar lainnya. Kemampuan untuk menambah varian menu atau berinovasi sesuai dengan selera konsumen. Adapun yang terakhir itu ancaman. Persaingan ketat dari brand steak dan fast food berbasis ayam lainnya yang sudah memiliki basis pelanggan. Fluktuasi harga bahan baku yang bisa berdampak pada harga jual dan margin keuntungan, dan juga kebijakan pemerintah yang mungkin berdampak pada industri kuliner seperti peraturan mengenai penggunaan bahan baku ataupun harga makanan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.